Saya sebelumnya pro player ditonton di Taman Anggrek dari bawah sampai lantai 6 ditonton banyak orang, itu gak grogi bisa juara, tapi di depan Panis kenapa gemeteran ini. Gemeteran. Kasih tepuk tangan dulu. Anda termasuk jagonya enggak nih? Udah pernah juara dunia di Thailand. Kamu juara dunia? Iya, 2019. Kamu juara dunia? Iya. Dan mana yang nomor 1? Iya. Sedunia? Iya, bisa dicek di YouTube. Kalau gitu harus kasih tepuk tangan yang keras sekali buat mana ini. Iya. Kita sambil cari penanya berikutnya ya. Ada yang skor. Kenapa emang Ai? Biar nggak kelihatan serius Panis, biar kelihatan anak muda, anak gamer. Ini ada kenang-kenangan buat saya. Oh. Surodiro Joyo Diningrat, lebur dining pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan mengapresiasi acara Desak Anies di Semarang, Jawa Tengah. Kendatinya, acara ini menjadi event Desak Anies terpadat dan terlama, bahkan tembus di ratusan ribu pendaftar hingga pecah rekor. Bisa dikatakan mereka yang hadir di acara Desak Anies adalah orang-orang cerdas yang menginginkan perubahan. Anies pun menyatakan bangga sekali dengan teman-teman yang hadir di Desak Anies. Mereka yang hadir variasinya tinggi, dari anak-anak muda, pensiunan dari Rembang hingga guru besar dari Undip ahli kedokteran. Ini sebuah forum yang sangat kaya yang dapat mencerahkan. Di tengah-tengah acara dalam Desak Anies di Semarang, Anies pun mendapat sebuah kejutan dengan hadirnya pemuda seorang game pro player kancah internasional yang pernah membawa nama harum Indonesia dengan mendapat juara dunia di tahun 2019, hingga Anies diberi sebuah kenangan dari pemuda tersebut berupa jaket kebanggaannya ketika meraih juara dunia. Anies pun mengungkapkan salah satu hal yang unik, dia mendapatkan jaket dari gamer. Ekosistem game ini harus kita bangun. Ini pertanyaan pertama yang saya dapat. Baru sekarang mendapatnya di Semarang adalah tentang game. Jadi game ini adalah salah satu cabang olahraga baru yang harus dapat diperhatikan dari pemerintah dan harus disadari sebagai salah satu yang masa depannya punya prospek yang baik. Anies mengungkapkan yang berbicara adalah gamer juara dunia yang pernah membawa nama Indonesia di kancah internasional. Kami ingin agar regulasi buat memudahkan bagi mereka, lalu bantuan dari pemerintah, fasilitas, kemudian fiskal supaya ekosistem teman-teman gamer ini bisa tumbuh, ucapnya Anies Rashid Baswedan. Silakan Mas, perkenalkan nama. Mas, saya jelaskan lagi aturannya ya, dipersingkat, satu pertanyaan aja dan 1 menit supaya yang lainnya bisa kebagian. Sepakat ya? Silakan. Halo Panis. Panis, perkenalkan nama saya Manai. Saya selaku perwakilan anak gamer di gamer? Ya, e-sport. Siapa ini yang gamer di ruangan ini? Aduh. Jujur, saya grogi banget Pak, ada di depan Pak Anies. Saya sebelumnya pro player ditonton di Taman Anggrek dari bawah sampai lantai 6 ditonton banyak orang, itu gak grogi bisa juara, tapi di depan Pak Anies kenapa gemeteran ini. Langsung aja ke pertanyaan Pak Anies. Saya baca aja ya biar enggak ini. Jujur gemeteran. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya saya cerita sedikit. Pak Anies, saya di e-sport sudah lumayan lama, sudah dari tahun 2018. E-sport adalah salah satu industri yang tumbuh secara cepat di Indonesia, bahkan pertumbuhan mencapai 2 digit dari tahun ke tahun.
Di 2024 ini sudah banyak sekali lapangan pekerjaan yang diciptakan dari industri e-sport. Dimulai dari player, coach, analis, marketing, tim konten, influencer, dan yang belum saya sebutkan lainnya. Cerita sedikit yang mengharukan dari perjuangan seorang anak kampung yang berjuang dengan fasilitas apa adanya hingga bisa menjadi juara dunia dan merubah roda nasib keluarganya pun banyak sekali tersebar di sana sini. Yang ingin saya tanyakan, saya mewakili komunitas e-sport dan manajemen tim e-sport ingin bertanya, kira-kira apa program Bapak yang ingin Bapak jalankan untuk industri e-sport dan komunitas e-sport secara keseluruhan supaya kedepannya bisa tumbuh lebih dan para pelakunya bisa mendapatkan manfaat yang lebih daripada sebelumnya. Oke, terima kasih Manai. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Manai. Jadi pertama, negara harus mengakui bahwa e-sport adalah bagian dari sport yang punya potensi berkembang yang amat besar. Nomor satu, pengakuan. Kalau itu diakui, turunannya apa? Kemudahan. Diberikan segala macam kemudahan supaya bisa berprestasi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa membawa nama baik Indonesia, dan nantinya bisa membawa Indonesia itu berada di dalam liga utama. Karena kalau lihat teman-teman pemain e-sport ini jago-jago, betul nggak? Betul, betul. Betul nggak, Manai? Ya, betul. Anda termasuk jagonya enggak nih? Udah pernah juara dunia di Thailand. Ya. Kamu juara dunia? Iya, 2019. Kamu juara dunia? Iya, dan waktu itu ditonton lebih banyak dari ini, 100.000 orang di Thailand. Wow, di mana itu? Di Bangkok, Thailand. Di Bangkok, Thailand. Dan mana yang nomor satu? Iya. Sedunia? Iya, bisa dicek di YouTube. Kalau gitu harus kasih tepuk tangan yang keras sekali buat mana ini. Iya, coba bayangkan. Negara harus mengakui ini potensi, beri fasilitasnya, beri kemudahannya. Karena saya yakin tipe-tipe seperti Manai dan teman-temannya, yang dibutuhkan dari negara itu bukan apa-apa. Jangan direpotkan, jangan dihalangi. Kira-kira itu kan? Betul, setuju banget. Iya kan? Iya. Jangan direpotkan. Kalau mau bikin kompetisi, izinnya dimudahkan. Benar. Kalau mau cari tempat, dimudahkan tempatnya. Betul tidak? Iya. Jangan diperibet. Jangan ribet-ribet. Iya. Itu komitmen. Jadi negara akan mengakui. Kemudian yang tidak kalah penting, menurut saya negara lagi-lagi jangan merasa paling tahu. Datang ke komunitas gamer, bicara dengan komunitas gamer, siapa ini developer game, publisher game, stakeholder di industri ini, lalu rumuskan apa yang dibutuhkan agar ekosistem gamers akan tumbuh di Indonesia. Setelah itu ada, pemerintah siapkan regulasinya, siapkan fiskalnya, lalu saya jamin rekrutmen akan berjalan dengan baik, anak-anak baru akan bermunculan, prestasi akan muncul, Anda mungkin gak lama lagi jadi coach, melatih orang. Apa sudah jadi coach sekarang? Sudah, Pak. Udah coach sekarang? Sudah mewakili manajemen malah, naik ke manajemen, Pak. Anda mungkin udah gak boleh main lagi ya? Kenapa? Udah gak boleh main lagi? Masih boleh? Udah enggak, udah jadi player, jadi coach, sekarang jadi manajemen e-sport gitu. Wow. Lalu yang terakhir adalah negara memberikan apresiasi. Siapa saja yang pernah menjadi juara dunia, maka dia harus dapat tempat khusus dari negara. Siapa saja yang pernah membawa Indonesia di kancah internasional, itu harus dapat apresiasi. Teman-teman sekalian, merah putih dinaikkan di dunia, Indonesia Raya dinyanyikan hanya oleh dua hal. Satu, kunjungan kenegaraan presiden. Dua, ketika atlet Indonesia memenangkan sebuah pertandingan. Cuman dua itu. Jadi kalau ada atlet bisa membuat Indonesia Raya dinyanyikan di kancah internasional, maka sudah selayaknya negara memberikan apresiasi yang khusus. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab harapannya.
Tapi yang paling penting jangan direpotkan dan bukan tidak mungkin harus ada nanti unit khusus di pemerintah yang membantu memfasilitasi jenis-jenis olahraga baru. Teman-teman ada yang unik nih, inovasi selalu lebih cepat daripada regulasi. Pemerintah itu membuat regulasi, inovasi terjadi di masyarakat. Tidak ada regulasi, ada dulu baru inovasi, nggak mungkin. Inovasi dulu baru regulasi. Nah pemerintah itu sering apa terjadi? Inovasi berlangsung cepat, negaranya tidak nututi untuk menciptakan regulasi yang sesuai. Komitmen kita nanti adalah membuat regulasi yang sesuai dengan inovasi yang sedang berkembang khususnya di anak-anak muda. Gitu, makasih. Insya Allah. Janji berarti Pak Anies? Ya? Janji? Janji. Direkam pula janjinya ini. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Anies jawabannya, gagasannya. Saya di sini ada di sini mewakili anak gamer yang kadang dipandang sebelah mata oleh orang tua yang bisanya cuma main game doang. Hadirnya saya di sini itu menyatakan ingin perubahan dan Indonesia ingin lebih baik. Makasih, Manai. Ini Manai ngomong ini saya jadi ingat. Dulu saya pernah bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami waktu itu bertemu dengan kenyataan banyak orang tua yang bilang jangan main game. Betul tidak? Sementara main game itu sesungguhnya baik-baik saja. Yang penting gamenya sesuai dengan usianya, lalu sesuai dengan jenis permainannya. Jadi kami menerbitkan, nanti coba saya nggak siap nih kan, saya nggak tahu bakal ditanyain ini juga. Bener. Jadi ada petunjuk untuk memilih game bagi orang tua, sehingga orang tua bisa mengarahkan anak untuk memilih game yang tepat. Karena game itu juga berjanji proses pembelajaran. Salah satu yang saya temukan, anak-anak yang main game itu adalah pengambil keputusan yang cepat. Dilatih untuk ambil keputusan cepat, kanan kiri maju itu keputusan cepat. Kalau ada orang takut ambil keputusan, lambat ambil keputusan, kasih dia video game, suruh latihan, nanti dia akan belajar ambil keputusan dengan cepat. Itu udah ada contohnya kalau Pak Anies tahu Rasya Rashid, itu anak asuhan kita juga. Saya waktu itu ke Makassar dan ketemu dia umur 5 tahun, kita rekrut ke e-sport. Nah dari situ dia anak 5 tahun, sekarang umur udah 13 tahun, itu udah ngebeliin rumah, mobil, bahkan ngeumrohin semua keluarganya gitu. Itu berkat orang tuanya ngebimbing dia gitu. Sip, bismillah kalau gitu nanti insya Allah kita bangun sama-sama ya. Terima kasih kalau gitu Pak Anies. Makasih Manai. Thank you Mangai, tepuk tangan untuk Mangai. Saya minta foto bareng dong Manai. Sama Mangai, juara Mangai, dunia Mangai. gitu loh. Foto bareng dulu. Foto. Ini baru anak muda nih, berprestasi. Ya kan? Yes, kita sambil cari penanya berikutnya ya. Ada yang skor. Kenapa Mangai? Salah tangan Mangai. Mangai salah tangan. Kenapa? Biar nggak kelihatan serius Pak Anies, biar Kenapa? kelihatan anak muda, anak gamer. Ini ada kenang-kenangan buat saya. Pak Anies. Oh. Dibantu Mangai. Ger. Oke, terima kasih Mangai. Terima kasih. Ini baru anak muda nih, ya kan? Keren Pak.